Heyo, what's up? Welcome back to my channel. Sebelum menyaksikan, klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Bu Alia dengan pelajaran tematik. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan ya, supaya kita terhindar dari segala wabah penyakit. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini hari Senin, jangan lupa tetap semangat. Jangan lupa sarapan juga ya. Walaupun pembelajarannya daring, kita harus tetap mandi. Oke? Materi hari ini yaitu masih tema 1, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 1 dan 2. Karena minggu kemarin kita pembelajaran subtema 1, sekarang kita subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Nah, materinya yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia, menentukan kalimat ajakan pada teks, mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, yang SBDP menjelaskan gerak keseharian tari, matematika membandingkan dua bilangan ratusan, yang PKN menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Oke, materi yang pertama, bahasa Indonesia. Menentukan kalimat ajakan pada teks. Nah, anak-anak, apa sih kalimat ajakan itu? Nah, kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kalimat ayo atau mari. Jadi, kalimat ajakan itu kalimat untuk mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Dan ciri-cirinya ada kata ayo atau mari. Next. Ketika kita mengajak seseorang atau teman kita atau siapapun, harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Oke, saat mengajaknya kita harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Tidak boleh marah-marah atau suaranya keras. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Nah, jika teman yang kita ajak itu tidak mau, maka tidak boleh dipaksa. Atau kita tidak boleh memaksanya. Kalau dia menolak, ya tidak apa-apa, jangan dipaksa. Oke? Ingat ya sampai situ. Jadi, kalimat ajakan itu untuk mengajak atau meminta teman melakukan sesuatu. Dan ciri-cirinya ada kata ayo atau maaf. Ketika kita mengajak seseorang harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Dan jika teman tidak mau, maka tidak boleh memaksa. Selanjutnya, mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Berikut ini ada percakapan antara Komang dengan Maria. Saksikan. Komang. Kata Komang, ayo kita bermain boneka Mar. Maaf Komang, aku tidak punya boneka. Ayo kita bermain bekel saja. Ayo, aku juga suka bermain bekel, namun aku tidak punya bekel. Aku punya bekel Komang. Baiklah, mari kita bermain bersama. Nah, dari percakapan ini, percakapan mana saja yang terdapat kalimat ajakan? Ingat ya, ciri-cirinya kalimat ajakan ada kata ayo atau mari.
ditemukan di mana nih? Percakapan siapa? Yo, percakapan siapa? Ya, ada pada percakapan Komang. Ayo kita bermain boneka Mar. Nah, ini adalah contoh teks kalimat ajakan. Nah, ada lagi nggak ya? Nah, ternyata ada lagi. Ayo kita bermain bekel saja. Nah, ini adalah kalimat ajakan juga. Ada lagi nggak ya kira-kira? Nah, ternyata ada. Baiklah, mari kita bermain bersama. Nah, mari di situ kan salah satu ciri dari kalimat ajakan, ada kata mari. Jadi, dalam teks percakapan ini terdapat 3 kalimat ajakan yang kita temukan. Nah, ciri-cirinya ingat ya, ada kata ayo atau mari. Oke, anak-anak harus mengingatnya. Kalimat ajakan ada kata ayo atau mari. Selanjutnya, SBDP. Menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Ada gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Oke, mengenai gerak keseharian berarti yang sehari-hari kita gerakan kepala, tangan, dan kaki. Ternyata dari gerakan-gerakan tersebut bisa digunakan untuk gerakan tari. Nah, jadi gerakan yang biasa atau gerakan keseharian kita yaitu gerakan kepala, tangan, dan kaki. Ingat ya, 3 bagian tubuh tersebut: kepala, tangan, dan kaki. Nah, contoh gerakan kepala. Yang pertama, menengok ke arah kanan. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, menengok ke arah kiri. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh gerakan kepala. Selanjutnya, contoh gerakan tangan. Gerakan bermain layangan. Nah, seperti sedang menarik benang ya nak ya. Selanjutnya gerakan memetik bunga. Oke, tangannya sedang memetik bunga. Gerakan menyapu. Seperti itu gerakan menyapu. Selanjutnya, contoh gerakan kaki. Gerakan berjalan. Gerakan berlari. Gerakan melompat. Nah, jadi contoh-contoh tadi adalah contoh gerakan keseharian dalam tari. Bisa kita gerakan dari kepala, tangan, dan kaki. Diingat-ingat ya nak ya gambarnya, supaya nanti tidak bingung. Oke. Selanjutnya, matematika. Membandingkan 2 bilangan ratusan. Caranya membandingkan 2 bilangan ratusan. Pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Oke, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Di sini ada angka ratusan 254 dan 251. Untuk membandingkannya, caranya yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Oke, ini sama-sama 2 ya, ratusannya sama-sama 2, berarti masih sama. Jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Oke, next kita bandingkan puluhannya. 5 di sini 5 juga, masih sama ya. Nah, next, jika puluhannya juga sama, bandingkan satuannya. Nah, tadi puluhannya sama ya, 5 sama 5. Kita bandingkan satuannya. Ini satuannya 4, ini satuannya 1.
Jadi bisa kita ambil kesimpulan ketika kita sudah menemukan angka yang berbeda. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan 254 lebih besar dari 251. Oke, karena 4 lebih besar dari 1. Ya nak ya. Jadi ratusannya sama, puluhannya juga masih sama. Nah, kita tentukan satuannya. Nah, ternyata satuannya lebih besar ini, 254. Jadi 254 lebih besar dari 251. Selanjutnya, menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Masih ingat kan sila pertama bunyinya apa? Ya, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita ingin mengamalkan sila pertama Pancasila di tempat bermain, apa ya contohnya? Nah, ini dia. Walaupun kita sedang bermain, kita tidak lupa waktu beribadah. Ya, tidak lupa waktu untuk sholat, tidak lupa waktu untuk ngaji, ya. Nah, selanjutnya, memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Ketika kita sedang bermain dan teman kita ingin beribadah, jangan dilarang atau jangan dicegah. Dan jangan dihasut buat selalu main ya. Kalau bisa kita sarankan untuk tetap beribadah. Nah, selanjutnya menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengobrol di dekatnya. Ketika anak-anak sedang beribadah, nah harus hormati ya teman-temannya, jangan mengobrol. Jadi ketika kalian sedang beribadah, intinya tidak boleh mengganggu orang lain dan tidak boleh mengobrol, karena akan membatalkan sholat, baik sholat teman kalian dan teman sholat kaliannya juga. Selanjutnya, menyebutkan pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalan di tempat bermainnya untuk sila kedua yaitu pertama, membantu teman yang kesulitan saat bermain. Nah, di sini ada contohnya anak-anak yang sedang bermain ayunan. Ketika tidak sampai untuk duduk di ayunannya, maka dibantu oleh teman-temannya supaya dia sampai untuk duduk di ayunan. Dan juga dibantu mendorongnya. Nah, yang kedua, bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Artinya adalah kita bersikap menghargai teman kita. Nah, di sini ada gambar orang-orang sedang bermain engklek. Jadi kita harus menghargai ketika teman kita mendapatkan giliran, kita jangan mengganggunya. Oke? Paham ya sampai situ? Selanjutnya, mematuhi peraturan dalam melakukan permainan. Nah, di sini ada contohnya. Ketika kita sedang bermain dan kita jadi pemain yang di bawahnya ini, atau lagi harus menutup mata. Nah, maka kita harus mematuhinya. Jangan sampai kita menolak karena kita sudah kalah. Jadi kita harus tetap mematuhi peraturan. Oke, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa kita terima dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan pembelajaran kali ini semoga Allah memberkahi kita. Jangan lupa jaga kesehatannya ya di rumah. Bu Guru ucapkan terima kasih. See you next pembelajaran tematik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.